Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita kembali akan menikmati kebenaran firman Tuhan bagi kita pada pagi ini. Untuk itu mari kita meneduhkan dan memusatkan hati kepada Tuhan dengan berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari ini kembali kami hendak merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, supaya kehidupan kami menjadi kehidupan yang kesukaannya adalah Taurat-Mu, firman-Mu, memegang janji-janji-Mu dalam kehidupan kami. Itulah yang akan membuat langkah-langkah hidup kami tidak akan goyah di dalam menjalani hari-hari kami. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami membuka hati kami bagi sabda-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, pagi hari ini saya memberi topik renungan kita, suka melakukan kehendak Tuhan. Saudara, mari kita membaca Mazmur pasal 40 ayat 9 yang menjadi landasan topik renungan kita pada pagi hari ini. Mazmur pasal 40 ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan, "Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada dalam dadaku." Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada dalam dadaku. Satu ayat yang begitu menguatkan kita, meneguhkan kita jika kita kembali menempatkan Taurat atau firman Tuhan ada di dalam hati kita atau menjadi kesukaan kita. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, kalau boleh saya bertanya bagi saudara pada pagi hari ini, kepada saudara pada pagi hari ini, apakah yang menjadi kesukaan saudara? Apakah yang saudara simpan di dalam hati saudara yang menjadi sebuah kesukaan atau satu hal yang saudara begitu idam-idamkan untuk lakukan, atau tidak boleh, tidak harus dilakukan? Ya, sepasang kekasih ketika berkata kepada pasangannya, "Jika engkau melihat seberapa besar cintaku padamu, kasihku padamu, belahlah dadaku." Wah, dan engkau akan melihat di sana ada cinta yang begitu besar bagimu. Satu kalimat yang sangat puitis, tetapi ini menggambarkan atau satu ekspresi dari pasangan yang hendak menunjukkan betapa bahwa apa yang ada di dalam dadanya, apa yang di dalam hatinya, yang menjadi kesukaannya, yang menjadi hal yang sungguh-sungguh hendak dia lakukan, itu adalah menggambarkan kesukaannya. Nah saudara, pagi ini apakah yang menjadi kesukaan kita? Ya, saya berdoa kiranya hari ini kesukaan kita adalah firman Tuhan. Amin saudara. Itulah sebabnya saya percaya beberapa saudara menyediakan waktu jam 5 pagi bangun merenungkan firman Tuhan bersama saya pada pagi hari ini. Amin. Nah, bagaimana hati kita saat kita membaca firman Tuhan akan menentukan bagaimana tingkat kesukaan kita akan firman Tuhan. Sekali lagi, bagaimana suasana hati kita, perasaan kita, atau kerinduan kita, atau kualitas kesukaan kita saat kita membaca firman Tuhan akan menentukan ya kualitas daripada dampak firman Tuhan itu akan terjadi dalam hidup kita. Nah, apakah kita melakukannya atau membaca firman Tuhan itu atau menyukai firman Tuhan itu dengan terpaksa atau hanya sebatas rutinitas? Itu sangat erat sekali dengan seberapa berkualitas firman itu akan terdampak dalam hidup kita. Nah, pagi hari ini saya percaya saudara ketika menyediakan waktu merenungkan firman Tuhan bersama dengan saya dalam renungan pagi ini, itu menunjukkan bahwa saudara tidak sedang terpaksa. Amin. Saudara sedang dengan penuh kesadaran menyediakan waktu, seperti apa yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, menyediakan waktu secara berkala, ya, memberi waktu bersama dengan Tuhan, merenungkan firman-Nya.
Inilah yang disampaikan di dalam Mazmur 49 ini. Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Seseorang suka melakukan sesuatu karena ada sesuatu yang dia simpan di dalam dadanya. Ada sesuatu yang benar-benar menjadi nilai hidupnya, sehingga dia mau melakukannya di dalam kehidupan. Nah saudara, apa yang ditulis oleh pemazmur ini, kalau kita melihat ya dalam kehidupan seorang Daud, bagaimana Tuhan begitu berkenan kepada Daud. Ya, karena dia melihat bahwa Daud ini seorang pribadi yang begitu suka melakukan kehendak Tuhan. Dan bisa kita menyimpulkan bahwa Daud di dalam dadanya, di dalam hatinya, dia menyimpan firman Tuhan. Karena kesukaannya adalah melakukan segala kehendak Tuhan. Kalau kita membuka Kisah Para Rasul ayat yang ke-13, ayat yang ke-22, saudara, di sana dicatat bagaimana Daud digambarkan, ya. Dalam Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-22, ya, mari kita baca Kisah Para Rasul 13 ayat 20. Di sana dikatakan, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Nah, perhatikan, tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku. Ya, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan kehendakku. Wah, luar biasa ya. Ketika Allah menemukan Daud seorang yang berkenan di hatinya dan melakukan kehendaknya, ini berarti kita bisa menyimpulkan bahwa Daud adalah satu pribadi yang di dalam hatinya menyimpan Taurat Tuhan, menyimpan firman Tuhan. Ya, bahkan firman Tuhan menjadi gaya hidupnya, sehingga di dalam tindak tanduknya, sehingga di dalam perilakunya, ya, dia melakukan kehendak Tuhan. Tidak pernah luput dia melakukan firman Tuhan. Daud hidupnya berkenan kepada Tuhan oleh karena ia menyukai Taurat Tuhan, firman Tuhan, dan tidak hanya menyukainya, namun dia gambarkan, dia ekspresikan di dalam tindakan-tindakannya. Dia melakukannya, saudara. Ya, ini kita bisa melihat bagaimana ungkapan perasaan Daud ketika dia mengakui bahwa betapa dia mencintai firman Tuhan itu. Kalau kita membaca Mazmur 119 ayat 97, ya, di sana dikatakan, betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Luar biasa, saudara. Dia berkata, betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Jadi Daud merenungkan Taurat Tuhan atau firman Tuhan sepanjang hari. Ya, Bapak Ibu Saudari yang saya kasihi, beberapa waktu lalu saya mengajak kita merenungkan bagaimana kehidupan orang yang hidupnya merenungkan atau melakukan firman Tuhan di dalam hidupnya, merenungkannya siang dan malam, seumpama pohon yang ditanam di tepi aliran air. Dia tidak pernah layu daunnya, dia selalu berbuah pada musimnya. Kehidupan yang begitu sangat menyegarkan, kehidupan yang tentu saja sangat menyenangkan dan berkenan di hati Tuhan. Tentu saja kita hendak memiliki kehidupan yang demikian, bukan? Kehidupan yang berkenan kepada Tuhan, kehidupan yang senantiasa menyukai apa yang Tuhan sukai, menjauhi apa yang Tuhan tidak suka. Amin, saudara. Kehidupan yang berkenan kepada Tuhan, tentu saja kehidupan yang penuh dengan berkat-berkat Tuhan, kehidupan yang penuh dengan pertolongan demi pertolongan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, kita juga harus memiliki kualitas hati seperti yang dimiliki oleh Daud. Kita memiliki kualitas hati yang merenungkan firman Tuhan, mencintai firman Tuhan, bahkan merenungkannya sepanjang hari. Saya berharap sepanjang hari ini, salah satu bagian daripada kehidupan kita, selain saat kita menarik nafas kita, ya, melakukan aktivitas kita, adalah kita merenungkan firman-Nya di sepanjang hari.
Renungkan, saudara. Ya, renungkan. Jangan sekali-kali engkau terluputkan dari merenungkan firman Tuhan dalam hidup. Ya, ketika kita merenungkan firman Tuhan dan senantiasa mau menuruti segala perintahnya, maka Tuhan akan berkenan kepada kita. Tuhan akan memakai hidup kita. Tuhan akan menolong kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi, bagi orang yang menaruh kasih atau cinta kepada Tuhan dalam hatinya, yakni merenungkan firman-Nya, merenungkan sabdanya, maka tidak ada yang terlalu berat untuk dilakukan. Tidak ada yang terlalu berat untuk dihadapi. Ketika dia mengalami satu pencobaan, persoalan, tantangan kehidupan, maka tidak ada yang mustahil baginya. Karena dia sedang ada di dalam firman Tuhan. Dia sedang hidup di dalam merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Artinya saudara, kita sedang memegang perintah Tuhan dan melakukannya dalam hidup kita. Kita sedang mengasihi Allah melalui mencintai sabdanya. Dan dengan demikian dia akan mengasihi kita, dia akan menolong kita. Sehingga bagi orang yang menaruh cinta kepada firman Tuhan, tidak ada yang mustahil baginya. Dia akan ditopang dan ditolong oleh kasih Allah yang tak terbatas. Inilah yang dicatat di dalam Yohanes pasal 14 ayat 21. Di sana dikatakan, saudara, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun, kata Yesus, Yesus pun, aku pun katanya, akan mengasihi dia dan menyatakan diriku kepadanya. Luar biasa, saudara. Jika Yesus yang adalah Tuhan, yang adalah Allah, menyatakan dirinya di dalam kehidupan kita, di setiap hari-hari kita, di setiap waktu-waktu kita, maka saya ingin bertanya kepada saudara, apakah ada persoalan yang terlalu sulit baginya? Apakah ada masalah yang tidak akan mungkin dia bisa selesaikan? Tidak, saudara. Ketika Yesus ada di dalam kita, ketika Yesus menyatakan diri di dalam kehidupan kita melalui Roh-Nya yang kudus, maka segala sesuatu, segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita, di dalam Dia yang menyertai dan menyatakan dirinya kepada kita. Amin, saudara. Kita harus merenungkan dan mencintai firman-Nya dan juga melakukannya di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudari yang saya kasihi, selain itu kita juga harus benar-benar percaya kepada firman-Nya. Seringkali ada banyak orang mencintai seseorang namun tidak mempercayainya. Ada banyak pasangan-pasangan, ya, suami istri, di dalam ungkapannya dia mencintai istrinya, dia mencintai pasangannya, namun tidak benar-benar mempercayainya. Terbukti kemudian saling curiga, saling menaruh ketidakpercayaan. Saya pikir itu adalah sebuah hubungan yang sangat-sangat kasihan, sangat-sangat patut dikasihani. Ya, bagaimana mungkin seseorang berkata dia mencintai pasangannya, namun kemudian dia tidak mempercayainya? Itu adalah sesuatu yang sangat buruk di dalam hubungan, terutama di dalam hubungan suami dan istri. Ya, ada banyak orang yang kelihatannya sepertinya suami dan istri, ya, beristri bersuami, sepertinya terlihat saling mencintai, tetapi tidak ada saling percaya. Hidup sendiri-sendiri. Suami hidup dengan gayanya sendiri, istri hidup dengan gayanya sendiri. Ya, tidak saling peduli, bahkan berpisah sedemikian rupa. Ya, kamu lakukan apa yang urusanmu dan aku akan lakukan apa yang menjadi urusanku. Tentu saja tidak demikian ketika kita mencintai Tauratnya, ketika kita mencintai firman-Nya. Artinya kita juga harus benar-benar percaya kepada firman-Nya. Ya, kita harus benar-benar menghidupinya. Saudara, bukan hanya sekedar membaca. Ya, kita menunjukkan cinta kita kepada firman Tuhan bukan hanya sekedar melalui membaca, tetapi juga apa yang kita baca, apa yang kita renungkan, kita juga harus yakini, kita juga harus percayai.
Ya, setiap tulisan yang ada di dalam firman Tuhan, di dalam Tauratnya adalah perkataan Tuhan itu sendiri yang berkuasa. Ya dan amin. Nah, oleh sebab itu kita harus memegang teguh itu dalam kehidupan kita. Itulah yang dikatakan oleh Paulus di dalam Roma pasalnya yang pertama. Ya, ketika dia berkata demikian, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Artinya Paulus mempercayai sungguh Injil, mempercayai sungguh kabar kerajaan Allah itu, ya, yang ada di dalam diri Yesus itu. Dia berkata karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani, sebab di dalamnya, di dalam Injil itu katanya, di dalam firman itu kata Paulus, nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan yang memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Paulus dengan tegas berkata, tidak ada jalan lain ketika kita meyakini, mempercayai Injil, maka kita sedang mempercayai kuasa Allah dalam hidup kita. Jadi mencintai firman-Nya itu berarti mencintai Allah. Mencintai Allah itu berarti mempercayai Allah. Amin, saudara. Mempercayai Allah. Dan mempercayai Allah haruslah mempercayai dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan kita, dengan segenap akal budi kita. Artinya apa? Dengan seluruh keberadaan kita. Itulah yang disebut dengan mencintai dan mempercayai. Betapa indah bukan? Jika kualitas mencintai dan mempercayai ini juga ada di dalam kehidupan kita. Amin. Ada di dalam kehidupan hubungan suami dan istri. Di dalam hubungan yang begitu sangat sakral. Karena seringkali kita dengan Tuhan diperumpamakan sebuah hubungan covenant, sebuah hubungan ikat janji, sebuah hubungan keterikatan seperti suami dan istri. Ya, cinta dan percaya, mencintai dan mempercaya. Ini penting. Jangan sekali-kali kita hanya menyampaikan atau merenungkan firman Tuhan itu karena untuk tujuan-tujuan tertentu saja. Hanya untuk membanding-bandingkan ayat yang ini dan ayat yang itu, firman yang ini dan firman itu, lalu kemudian kita pakai rasio kita, logika kita untuk kemudian memperdebatkan. Karena firman Tuhan adalah untuk ditaati, bukan untuk diperdebatkan. Firman Tuhan untuk dipercayai, bukan untuk dilupakan. Firman Tuhan untuk disukai, untuk dicintai, untuk dijadikan sebagai nilai-nilai hidup di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Pagi hari ini, mari kita kembali lagi kepada pemahaman yang benar. Kalau saya bertanya kepada saudara, seberapa tekunkah kita telah membaca Alkitab? Seberapa tekunkah kita telah membaca firman Tuhan dan merenungkannya di sepanjang hari seperti apa yang dikatakan Daud tadi? Ya, mungkin saudara bisa berkata, ya Pak Pendeta, saya tekun, ya kadang tekun, kadang tidak tekun. Saudara, saya mau katakan ada banyak orang yang seringkali menyukai firman Tuhan itu karena mudi, saudara. Mudi itu artinya apa? Mut-mutan, saudara. Karena situasi hati. Kalau hatinya lagi senang, dia akan membaca firman Tuhan, dia akan merenungkan. Tapi kalau situasi hatinya lagi tidak mood, tidak senang, tidak lagi baik, maka dia tidak akan membaca firman Tuhan. Tidak demikian orang yang mencintai dan mempercayai firman Tuhan. Tidak seperti itu, saudara. Ya, bahkan ada juga orang yang baru akan merenungkan, membaca firman Tuhan ketika dia mengalami masa-masa keterjepitan, saudara. Masa keterjepitan itu seperti apa, saudara? Terjepit, saudara. Ya, dia sedang dirundung masalah, dia sedang dirundung duka, dia sedang dirundung persoalan-persoalan. Baru kemudian dia mencari kebenaran melalui firman Tuhan. Dia cari ayat-ayat yang ya lumayan melegakan. Saya mau katakan orang-orang demikian adalah orang-orang yang hanya menjadikan firman Tuhan sebagai sumber inspirasi, sumber motivasi. Tidak demikian, saudara. Firman Tuhan jauh lebih daripada itu. Firman Tuhan adalah kekuatan Allah. Firman Tuhan adalah Allah itu sendiri. Saudara-saudari yang saya kasih, jika firman Allah ada di dalam hati kita,
maka langkah-langkah hidup kita tidak akan pernah goyah. Amin saudara. Langkah-langkah hidup kita akan senantiasa kokoh. Sebab Dia sendiri yang akan menuntun perjalanan kehidupan kita. Itulah firman Allah. Di dalam Mazmur pasal 37 ayat 30 sampai 31 firman Tuhan berkata demikian. Mulut orang benar mengucapkan hikmat dan lidahnya mengatakan hukum. Taurat Allahnya ada di dalam hatinya. Langkah-langkahnya tidak goyah. Saudara, saya mau katakan, jika firman Tuhan telah menjadi nilai hidup kita, maka mulut kita, lidah kita, perilaku kita, semuanya akan menggambarkan, semuanya akan mencerminkan kebenaran Allah. Dan hanya dengan demikian, langkah-langkah hidup kita di sepanjang hari kita, di sepanjang kehidupan kita, tidak akan pernah goyah. Amin. Pagi ini, Tuhan menghendaki agar kita kembali bertekun setiap hari. Jangan sampai lalai dan malas merenungkan, membaca, melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Amin saudara. Biarlah pada pagi hari ini kita menjadikan kesukaan akan firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup kita sebagai sebuah nilai hidup kita. Ya, sebagai sebuah gaya hidup kita yang merasuki kehidupan kita, yang meresap di dalam keseharian kita. Karena di dalam firman-Nya terkandung berkat-berkat Tuhan. Tanpa kita baca dan renungkan, maka kita tidak akan mengalami janji dan berkat Tuhan. Sekali lagi, di dalam firman-Nya saja terkandung berkat-berkat Tuhan, terkandung pertolongan-pertolongan Tuhan. Maka kalau kita tidak baca, kita tidak renungkan, kita tidak menyukainya, maka saya mengatakan kita tidak akan pernah mengalami janji dan berkat Tuhan. Oleh sebab itu, pagi ini ambil keputusan dan berkata, aku suka melakukan kehendak-Nya. Aku suka merenungkan firman-Nya siang dan malam. Karena itulah yang Tuhan inginkan kita lakukan pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini terus menguatkan dan meneguhkan kita. Karena tanpa firman-Nya, tanpa tuntunannya dalam hidup kita, kita akan goyah, kita akan tersesat. Mari katakan, aku suka melakukan kehendak-Nya. Aku suka merenungkan firman-Nya siang dan malam. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pada pagi hari ini untuk kebenaran firman-Mu. Engkau kembali meneguhkan kami bahwa jika kami menempatkan firman-Mu di dalam dada kami, di dalam hati kami, merenungkannya siang dan malam, maka itulah yang akan menuntun hidup kami. Itulah yang membuat kami tidak akan goyah sekalipun ada banyak tantangan persoalan hidup yang kami hadapi. Karena firman-Mu akan terpancar dari setiap kata-kata kami, dari setiap pikiran, perbuatan, tingkah laku kami, menggambarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Sehingga dengan demikian kami akan mengalami berkat-berkat Tuhan, janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Berkati setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah setiap kami menjadikan kesukaan akan firman Tuhan, kesukaan akan melakukan firman-Mu menjadi tujuan hidup kami, menjadi nilai hidup kami, menjadi gaya hidup kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada pagi hari. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, demikianlah kebenaran firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Mari terus renungkan firman Tuhan, lakukan dalam hidupmu. Jika konten-konten renungan pagi ini memberkati saudara, mari bagikan kepada saudara-saudara kita yang lain dengan mengklik share. Dengan demikian, semakin banyak saudara-saudara kita yang lain yang juga diberkati dan dikuatkan. Sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas. Tetap andalkan Tuhan. Shalom.